Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرات مؤلف هذا الكتاب وأهل بيته وذرياته ومن يعاون على نشر هذا الكتاب سير الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiri lan sabaru sira. Wasbiri lan sabaru sira. Wasbiri lan sabaru sira. Ala wadha'ifa ing atase pira-pira tugas al-istaqima lan istiqomah temen sira. Astaqima lan istiqomah temen-temen sira. Biha kelawan tugas-tugas kada kaya mengkono kang ditutur Adalubi tumreo sira ar-ridha ing ridhone Allah ar-ridha ing ridhone Allah. Latas amalan ojo bosen temen sira. Latas ma ojo bosen temen sira. Latas amalan ojo bosen temen sira. Indus bi'alan temen contoh temen sira. Autas aman ora ono bosen temen sira. Paskur lahu mongko sekirane sira maring Allah. Innaka satemene sira qad fa'alta iku teman-teman lalap sira
Fa'anta ing teman-teman ngalapno sira ma ing perkara dal manfaata kang duweni manfaat al manfaata kang duweni manfaat al manfaat lan duweni manfaat Summa mongko nuliti harat sira Summa tarid mongko nulis harat sira Wakotan ing dalem waktu Qalilan kang siti Summa mongko nuli Tak malu ngalapane sira Ma ing perkara anfa'a kang manfaati apa ma lama ora ing perkara alama kang nglarake apa ma wa inna matiqamatu lan angin mestine utangi istiqamah wa inna mastiqamatu lan angin mestine utawi istiqamah khairun iku luwe bagus khairun iku luwe bagus min saking alti karamati sawine karamah albi karamati sawine karamah wadali kalan utawi mengkono kang ditutur kami niku nyoto apa dali la tasura nojo ngrasa temen-temen sira annaka ing sak temene sira la taliku niku ora patut sira bil fauzil kelawan suyiji wan najahi lan berhasil bal tafuku bale ngangulu ing sira bal tafuku bale ngungkuli sira bil fauri kelawan suyuja wan najahi lan berhasil bal tafuku bale ngangkuli sira wala takulan ojo ana sira anta hinga sira anta hiya sira bimahlubi bimahlubi ku wong kang dingalehake alaihi ing atase wong min saking sadurunge min kabalin saking sadurunge antar riba nyento nyumbo sira data ing mangkono kang ditutur pangtambi mongko ilingo sira Jadi yang pertama-tama di dalam kitab Irsyadut Talibin diterangkan dan dijelaskan sempurnakanlah tugas-tugasmu dalam pekerjaan. Kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk menyempurnakan tugas-tugas dalam suatu pekerjaan ataupun pelajaran dalam ibadah.
Apa yang menjadikan pekerjaan-pekerjaan kita nanti semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ketika kita nanti akan melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan apapun, baik ibadah, baik ngaji, baik belajar, atau diberi tugas, jalankanlah dengan sempurna dan tuntas, semata-mata agar kita nanti diberi Allah husnul khotimah. Yang kita harap di dunia ini, yang kita harap kita hidup di muka bumi ini, untuk daftar agar kita hidup dan mati keadaan husnul khotimah. Kita hidup bisa menjalani suatu perintah-perintahnya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah kapanpun, agar kita diambil dengan keadaan husnul khotimah. Jadi ketika kita pengen dan punya keinginan dipanggil oleh Allah untuk husnul khotimah, yaitu caranya kita harus bisa menyempurnakan apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, apapun amaliyah-amaliyah kita, apapun ibadah-ibadahnya kita, yang dituju hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempunyai iman. Sebelum kita ngomong iman, sebelum kita membahas tentang iman, kita harus melatih dengan kalimat sabar dan istiqomah. Karena sabar dan istiqomah bentuk tanda kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kok mengaku orang itu orang yang beriman, tapi orang itu tidak sabar dan tidak istiqomah, perlu dipertanyai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita pengen mengetahui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lakukanlah dengan sabar dan istiqomah. Karena dan dikarenakan kesabaran dan istiqomah menunjukkan kekuatan keimanan sampean kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap menjalankan tugasnya, pasti kita ini akan digoda oleh nafsu dan syaitan. Ketika kita menjalankan tugas-tugasnya, entah itu di pekerjaannya, entah itu di ngajinya, entah itu di ibadahnya, entah itu di bersodakohnya, pasti kita ini akan dijumpai dan akan digoda oleh nafsu dan syaitan. Agar untuk apa? Agar kita tidak betah atau pindah ke pekerjaan lain-lainnya. Itu bentuk keimanan kita goyang. Bentuk keimanan kita goyah.
Jadi ketika sampean mencari ilmu, mempelajari suatu ilmu, minimal sampean jangan sampai iman sampean tidak sampean miliki. Ketika sudah iman itu sampean miliki, jangan sampai iman itu hancur dengan adanya godaan-godaan para syaitan ataupun menuruti hawa nafsunya sampean. Jadi jangan sampai menjaga iman itu seperti halnya menjaga diri kita dari perkara-perkara yang telanjang, dari perkara-perkara yang terbuka auratnya. Iman ini seperti itu. Jadi ketika kita ngomong iman, kita harus bisa menutupi auratnya kita. Setelah kita sabar dan istiqomah, kita harus sabar dalam melaksanakan tugas-tugas kita, bahwasanya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan di dunia yang fana ini. Tugas-tugasnya ialah apa? Mencari ilmu, bersedekah, bekerja diniati untuk ibadah, menjalin hubungan dengan kekasihnya, itu pun juga ibadah. Mempunyai putra putri, itu juga ibadah. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, tidak lain semuanya sudah beribadah. Tapi yang beribadah secara sesembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Selain dari itu beribadah bonus, beribadatan tambahan. Jadi kalau tambahan itu ukurannya dengan sunnah. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi kalau yang mutlak sesembahan kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada raja, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di dalam metode sholat 5 waktunya. Itu sesembahan kita. Jadi jangan sampai sampean buat enteng. Pilarnya agama, pilarnya tiang, pilarnya kepribadian kita harus lihat dengan sholat 5 waktunya. Ketika seseorang itu sudah menjaga di waktu sholat 5 waktunya, fa insya Allah kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercukupi dan dicukupi. Setelah kita sabar dalam melaksanakan tugas-tugas kita, yang nomor 2 ialah kita harus tetap istiqomah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita jalanin itu, yang kita amalkan itu, semata-mata ialah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Gusti Allah itu ridho terhadap kita, Gusti Allah itu welas asih kepada kita, Gusti Allah itu cinta kepada kita, kita ini akan menjadi
kekasih-kekasih pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasih-kekasihnya Allah ialah orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang gemar mencari ilmu, orang-orang yang bersedekah seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang mempelajari ilmu seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang berpegang teguh dengan mandat kepemerintahan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang yang beramanah bendahara memegang uangnya orang semua seperti Sayyidina Utsman bin Abi Thalib. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih seperti apa, mau mencerminkan seperti apa. Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya kita. Tinggal makomnya yang berbeda. Ilmunya pun sama, cuman cara menyampaikan, cara mengamalkan, cara mempraktekkan tidak sama dengan kita. Jadi tidak bisa dibedakan antara kita dengan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibedakan atau dibanding-bandingkan kita dengan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah beda jelas, beda jauh. Tetapi setidaknya kita bisa bercermin kepada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah, mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad membesarkan agama Islam, mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad maupun susah dan maupun duka. Kita wajib bercermin kepada para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita misalnya kita ini melakukannya, dibilang mudah, tidak mudah. Dibilang sulit, juga tidak sulit. Jadi terbawa di alam sadar kita, tergantung nafsunya kita. Tergantung sifat-sifat ini akan masuk ke alam bawah sadar kita dan akan menemui dan akan terbawa dalam kehidupan selanjutnya. Jadi misalnya kita kok tidak kerasan, tidak betah, tidak enak, tidak senang, harus disenang-senangkan, harus dibahagia-bahagiakan. Karena suatu saat nanti ketika kita sudah wafat, ketika suatu saat nanti kita sudah meninggal, ketika suatu saat nanti kita sudah mati, barulah kehidupan sekarang ini akan nyambung pada kehidupan suatu saat nanti. Ketika kita ini merasa jenuh, ketika kita merasa bosan, ketika kita itu merasa payah, kita harus bersyukur dan menyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang capek ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya susah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya lagi payah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya lagi males ya Allah. Syukurilah nikmat-nikmat itu.
menyukuri kalimat nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai jiwa yang penuh welas asih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga kepingin dianggap oleh makhluk-makhluknya, kepingin dipanggil-panggil oleh makhluk-makhluknya, kepingin dingertiin oleh makhluk-makhluknya. Ketika kita sudah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang terpenting itu yang bermanfaat ketika kita mau dan ketika kita mampu belajar. Mau belajar, mampu belajar, punya keinginan belajar, punya keistiqomahan belajar. Karena apa? Yang bikin kita itu jenuh ialah penyakitnya hati. Yang membuat kita bosan ialah penyakitnya nafsu. Dengan adanya itu penyakit-penyakitnya hati dan nafsu, ketika kita tidak mau mempoles dengan kegiatan wiritan, kegiatan amalan, dengan kegiatan tholabil ilmi, dengan kegiatan kita itu semangat, rajin belajar, rajin mutolaah, itu nanti sampean akan dihiasi oleh para syaitan. Malesnya sampean akan ditemani setan-setan yang terlaknat, setan-setan yang terkutuk. Jadi untuk mengurangi, untuk membentengi diri kita dari setan-setan yang terlaknat ataupun setan-setan yang terkutuk, ialah yang sekiranya tidak penting dan tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Yang sekiranya bikin mudorot, sekiranya bikin gak enak, gak tenang, harus kita tinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, kita akan jadi teman-temannya syaitan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janjinya syaitan, janjinya Ad-Dajjal kepada Nabiullah Adam alaihissalam, setan Ad-Dajjal itu berkata kepada Nabiullah Adam alaihissalam, "Ya Adam, andai kata engkau tidak bisa aku ajak untuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti aku akan mendatangi semua keturunan-keturunanmu agar aku nanti bisa aku ajak ikut denganku, ikut berteman denganku, akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaku." Jadilah Allah menciptakan Nabi Allah yang terakhir ialah baginda kita, bendoro kita, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa memberikan syafaat-syafaat meskipun di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang bisa memberikan syafaat-syafaat yang agung ialah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa?
dikarenakan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling agung menurut Allah Subhanahu wa taala, yang paling agung, yang paling Allah cintai dan yang paling Allah sayangi, ialah habibina Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu kita harus belajar istiqomah dimulai dari sekarang. Dikarenakan istiqomah kita adalah sumber-sumber dari karomah. Tanpa istiqomah maka tidak akan pernah terjadi itu karomah. Jadi ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama keramat, ulama-ulama yang penuh karomahnya, ulama-ulama yang doanya mustajabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah ulama-ulama yang memiliki keistiqomahan. Walaupun satu, walaupun dua, walaupun tiga, empat, ataupun lima keistiqomahan itu yang nanti akan menjadi senjata pamungkas, ialah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama-ulama ini menjadi pewaris Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah masuk di dalam istiqomah, kita akan berbuah dari 1000 karomah. Satu istiqomah yang bagus, satu istiqomah yang luar biasa untuk semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan 1000 karomah untuk kita. Jadi kita tidak usah mengharap karomah ini, tidak usah. Yang penting istiqomah semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita sudah istiqomah, umpama kita sudah lebih baik, kok nggak diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan usah sampean ambil pusing. Karena dari jalur sejarah, Syekh Ahmad Badawi sewaktu hidupnya tidak punya karomah. Padahal Syekh Ahmad Badawi tidak punya keturunan. Syekh Ahmad Badawi tidak punya keturunan, tidak punya istri. Di waktu hidupnya beliau jauh keistimewaannya oleh dibandingkan Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa menghidupkan orang yang sudah wafat ratusan tahun. Tapi Syekh Ahmad Badawi tidak memerlukan karomah. Tapi perlu sampean ketahui, karomahnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Ahmad Badawi ialah ketika Syekh Ahmad Badawi wafat, mau dimandikan, Syekh Ahmad Badawi bangun dari matinya. Sudah, saya akan mandi sendiri. Jangan dikotori oleh tangan-tangan orang-orang yang kotor. Saya mau mandi sendiri. Kalau sudah mandi sendiri, baru nanti kain kafani. Jadi orang-orang itu bingung, loh. Ini sudah wafat, kok moro-moro malah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekeramatan. Padahal di waktu muda, di waktu usianya remaja atau waktu mau meninggal, karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tersembunyi. Karena Syekh Ahmad Badawi tidak memerlukan karomah, karena semua orang itu sudah cek senengnya sama Syekh Ahmad Badawi, cek cintanya sama Syekh Ahmad Badawi. Jadi ketika kita
mempelajari suatu apapun, jangan pernah kita merasa tidak layak untuk sukses. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita mencari ilmu, apapun di pondok, apapun di sekolah, jangan sampai sampean merasa tidak pantas dan tidak layak untuk sukses. Karena apa? Sukses dan mulia itu bukan urusan sampean, tetapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ribuan cara untuk kita ini sukses, tetapi hanya ada satu cara untuk menggagalkan kita meraih sukses, yaitu merasa tidak layak untuk sukses. Jadi jangan sampai sampean berdoa tidak layak dan tidak pantas untuk meraih kesuksesan atau meraih kemuliaan. Karena sampean orang-orang yang misalnya hina, misalnya sampean orang-orang yang kurang pinter, misalnya sampean orang-orang malas. Jangan sampai sampean mengucapkan kalimat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya sampean merasa tidak layak untuk sukses, tidak layak untuk meraih impian-impian kemuliaan sampean di suatu saat nanti. Karena apa? Ada ribuan cara untuk sukses. Caranya ini ada ribuan cara agar kita ini sukses. Caranya banyak untuk kita ini sukses, itu banyak. Tetapi harus sampean ingat-ingat betul, satu cara untuk menggagalkan sukses yaitu sampean merasa tidak layak untuk sukses, yaitu sampean merasa tidak layak untuk meraih kemuliaan-kemuliaan yang nanti akan terjadi pada sampean. Jadi jangan sampai sampean ini minder, jangan sampai sampean ini ciut. Karena kalau Allah sudah mengucapkan manjada wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengabulkannya. Allah akan mewujudkannya. Walaupun itu menurut kita besar, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kecil. Menurut kita nggak mungkin, tapi menurut Allah sangatlah mungkin. Menurut kita kurang memenuhi syarat, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memenuhi syarat. Jadi jangan sampai sampean berdoa atau mempunyai kerentekan hati bahwasannya sampean tidak akan pernah sukses dan tidak akan pernah meraih impian-impian kemuliaan sampean. Jadi tolak ukur bukan ada di situ. Yang dijadikan tolak ukur ialah belajar, istiqomah, baru itu yang akan menjadikan 1000 karomah Allah berikan kepada kita. Pasukan langit akan turun kepada kita. Pasukan para malaikat akan datang untuk membantu kesulitan kebutuhan kita. Jadi sampean jangan mengkhawatirkan sekarang, apalagi mengkhawatirkan nanti. Kalau sampean itu belajar dengan sungguh-sungguh, Allah sendiri akan memberikan jalan kemudahan untuk sampean. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah.